Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis buku Al-Quran Hadis DMTS dan MA, di mana saya akan menjelaskan tentang aspek pengetahuan. Di sini saya akan menjelaskan aspek pengetahuan. Beberapa aspek pengetahuan. Yang pertama ada aspek pengetahuan faktual, yang dimana aspek pengetahuan faktual itu yaitu berdasarkan faktanya, istilah atau bebas, terdapat nama, tempat, tahun, tanggal, merupakan dan adalah. Jadi faktual itu yang berbentuk nyata atau benar-benar terjadi. Selanjutnya aspek pengetahuan konseptual, yang dimana terdapat dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis. Dan yang ketiga ada aspek pengetahuan prosedur, yang dimana ada langkah-langkah, tata cara, dan indikator. Yang terakhir yaitu aspek pengetahuan metakognitif. Metakognitif ini yaitu paragraf yang berisi materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya akan menganalisis buku Al-Quran Hadis DMTS terlebih dahulu. Di sini saya contohkan saja paragraf yang terdapat di buku Al-Quran Hadis DMTS, yaitu ada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaannya telah banyak dijelaskan di dalam Al-Quran ayat qauliyah. Dalam hal ini, keagungan dan kekuasaan itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Di saat yang sama, banyak sekali keagungan dan kekuasaan Allah SWT yang telah dihamparkan di muka bumi dan alam semesta. Ayat kauniyah. Dalam hal ini bisa dilihat dan dibaca oleh semua manusia, namun hanya sedikit yang mampu mengetahui, mengkaji secara mendalam, dan merasakan adanya keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Jadi, paragraf ini contoh aspek pengetahuan yang dimana terdapat kondisi yang nyata atau benar-benar terjadi sesuai dengan faktanya. Dan juga aspek pengetahuan metakognitif, yaitu yang dimana materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di sini ada paragraf yang terdapat dalil-dalil Al-Quran. Nah, paragraf ini termasuk aspek pengetahuan konseptual, di mana terdapat dalil-dalil dari Al-Quran. Selanjutnya di sini ada paragraf yaitu 7 fenomena alam menakjubkan pada awal surah Asy-Syams. Ini ayat 1-7 Allah SWT menunjukkan sebagian dari betapa luar biasa ciptaannya. Matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa manusia. Semuanya berjalan teratur dalam hukum yang telah ditentukannya. Sunnatullah. Paragraf ini termasuk aspek pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, yang dimana faktualnya berdasarkan faktanya, atau juga konseptual, yang dimana menjelaskan tentang dalil-dalil Al-Quran. Dan juga termasuk prosedural, yang dimana langkah-langkah atau tahap kegiatan untuk menjelaskan suatu aktivitas. Di sini saya juga akan menganalisis buku Al-Quran Hadis di MA. Nah, di sini ada paragraf atau contoh paragraf yang saya ambil dari buku Al-Quran Hadis yang di MA, yaitu Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang ditugaskan untuk mengemban tugas mengembalikan manusia ke jalan yang benar. Nabi diutus di tengah-tengah kaum jahiliyah yang menganut hukum rimba,
Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa dan dapat melakukan apa saja sesuai keinginannya. Masyarakat Arab pada zaman itu adalah masyarakat yang gemar berperang dan adu kekuatan. Selain itu, mereka juga gemar berlomba-lomba dalam membuat karangan-karangan yang indah. Dalam kondisi itulah Al-Quran sebagai kalamullah adalah mukjizat teragung yang dikaruniakan Allah kepada nabinya. Mukjizat Al-Quran ini melebihi mukjizat-mukjizat lain yang diberikan kepada para nabi sebelumnya. Paragraf ini yaitu adalah contoh paragraf aspek pengetahuan faktual, yang dimana mengandung informasi konkret mengenai Nabi Muhammad SAW atau konteks historis masyarakat jahiliyah serta fakta-fakta tentang Al-Quran sebagai mukjizat. Jadi mengapa aspek pengetahuan faktual? Karena terdapat fakta-fakta tentang Al-Quran sebagai mukjizat. Selanjutnya yaitu syarat-syarat mukjizat. Suatu hal dapat dikategorikan sebagai mukjizat karena memenuhi syarat berikut. Yang pertama, sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah SWT. B. Mukjizat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam, sunnatullah. C. Mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran pengakuannya. D. Mukjizat terjadi bertepatan dengan pengakuan Nabi dan penolakan suatu kaum atas pengakuan tersebut. Dan E. Tidak ada seorang pun, bahkan jin sekalipun, yang dapat mengalahkan suatu mukjizat yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi ini adalah contoh aspek pengetahuan konseptual karena menjelaskan konsep mukjizat beserta syarat-syaratnya. Kemudian yaitu mukjizat Rasulullah SAW selain Al-Quran dan mukjizat para nabi lainnya. Kemukjizatan Al-Quran merupakan mukjizat maknawi, karenanya untuk memahaminya harus menggunakan akal pikiran yang rasional dan kecerdasan hati. Orang yang tidak menggunakan akal pikiran dan kejernihan hati tidak akan dapat memahami kemukjizatan Al-Quran. Bukan berarti harus menjadi cendekiawan untuk memahami kemukjizatan Al-Quran. Tetapi orang-orang yang akal pikiran atau hatinya tertutup tentu tidak akan dapat memahami kemukjizatan Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad SAW yang berlaku kekal sampai akhir zaman. Jadi contoh paragraf ini termasuk aspek pengetahuan metakognitif karena membahas tentang cara memahami kemukjizatan Al-Quran melalui penggunaan akal pikiran dan kejernihan hati. Dan yang terakhir, di sini ada paragraf yaitu untuk memahami isi kandungan Al-Quran secara mendalam diperlukan langkah-langkah tertentu. Pertama, membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan memperhatikan hukum tajwid. Kedua, memahami arti kata per kata melalui terjemahan. Ketiga, mengkaji tafsir dari ayat tersebut melalui kitab tafsir yang terpercaya, seperti tafsir Al-Jalalain atau tafsir dengan konteks sejarah atau sebab turunnya ayat asbabun nuzul. Terakhir, mengaplikasikan sehari-hari dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Di sini sudah jelas ya, bahwa paragraf ini yaitu termasuk paragraf aspek pengetahuan prosedur, karena berisi langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan untuk memahami isi kandungan Al-Quran secara mendalam. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai analisis buku Al-Quran Hadis DMTS dan MA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.